mengarah kita ke perjalanan sejarah di Yaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang cerita Ghulam, seorang anak muda yang masih belia umurnya. Dia hidup di Yaman di bawah kekuasaan seorang raja diktator musyrik. Kemudian Ghulam ini menjadi penerus dari penasehat raja tersebut. Karena raja melihat penasehatnya yang tukang sihir tersebut sudah mulai tua. Maka terpilihlah Ghulam ini menjadi muridnya. Sehari dua hari dia belajar, di tengah jalan antara rumahnya dengan istana raja tersebut, dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengajarkannya tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Di sana terjadi perubahan hidup. Di sana bergeser kehidupannya dari perjalanan-perjalanan menuju neraka, sekarang dia telah diolehkan oleh Allah SWT menuju surga. Maka dia belajar tentang akidah tauhid dari pendeta yang mengucilkan dirinya di sebuah tempat yang memang terpencil. Di sana dia mulai mengerti tentang hakikat kehidupan. Nah, ketika suatu hari masyarakat dihebohkan dengan sebuah binatang yang besar, maka dia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya perkara pendeta benar, maka bunuhlah binatang ini dengan lemparanku." Maka dia lempar, matilah binatang tersebut. Semenjak itu dia berikrar bahwa pendetalah ajaran yang benar. Kan tapi apa yang terjadi? Terjadi raja murka. Murka raja tersebut hendak membunuh. Dibunuh. Ceritanya sangat masyhur di Sahih Muslim. Dibawa pemuda tersebut ke gunung. Semua para prajurit raja yang mengantarnya ke gunung mati semua kecuali dia selamat. Dia pulang menuju istana tersebut. Kemudian apa hela? Apalagi upaya untuk membunuh dan binasakan pemuda ini? Dibawa dia ke tengah lautan. Di tengah gelombang yang besar tersebut, dicampakkan pemuda itu. Akan tapi sebelum dia tercampak dan terjatuh, gelombang memakan seluruh yang ada di dalam perahu besar. Semuanya mati dan pemuda tadi pulang kembali dengan selamat. Dipikirkan apalagi yang terjadi, tidak ada jalan lain. Datanglah pemuda tersebut mengatakan solusinya. Wahai raja, jika seandainya, dan inilah yang ingin dan Allah tuntun, yang Allah inginkan di dalam kehidupannya, untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jika seandainya engkau ingin membunuhku, maka dia hanya satu jalan. Jadi ditantang. Apa itu jalannya? Kumpulkan seluruh negeri Yaman, masyarakat negeri Yaman, di sebuah tempat yang sangat luas. Kemudian engkau ikat aku. Kemudian engkau ambil panah. Kemudian engkau arahkan ke keningku. Kemudian engkau ucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam. Maka di sanalah akhir kehidupanku. Baiklah, akan aku lakukan. Maka dilakukanlah oleh raja tersebut. Dihadiri oleh ratusan ribu masyarakat Yaman. Pertama kali raja tersebut menyampaikan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan mulut yang tidak terdengar oleh telinganya, apalagi telinga yang hadir. Apa kata Ghulam? Sungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Ucapkan dengan keras-keras bagaimana yang kau kabarkan. Maka diucapkan oleh sang raja tadi. Bismillahirrabbilghulam. Terdengar suara tersebut sampai ke ujung galanggang, menggelegar sampai ke langit. Dengan bersamaan dia lepaskan busur, kemudian kena kening pemuda tersebut dan dia meninggal. Kan tapi apa yang terjadi? Semua masyarakat mengucapkan syahadatnya, amanna bi rabbi ghulam. Kami beriman
dengan Tuhannya Ghulam. Semuanya beriman. Ketika mereka berteriak beriman, sang raja bingung. Kebingungan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia berharap hendak mematikan kebenaran, akan tapi yang datang adalah kebenaran itu semuanya. Semuanya bagaikan yang sebenarnya seharusnya Ghulam itu bagaikan hanya sebesar lampu dari cahaya kebenaran. Sekarang dia adalah matahari. Semuanya bersinar. Yaman bersinar dengan Islamnya Ghulam dari seluruh penduduk. Apa kata sang raja dengan paniknya? Buat ukhdud. Buat kali-kali yang di dalamnya ada api. Masukkan semua kayu yang ada di Yaman. Maka digalilah oleh ribuan tentara tersebut. Maka dibakarlah semua yang hadir. Di dalam itu, inna batsya rabbika lasyadid. Allah mengatakan di dalam surat Al-Buruj. Allah mengatakan, was-samaa'i dzatil buruj, wal yaumil maw'ud, wa syahidin wa mashhud. Lihat, saksi dan yang disaksikan. Saksi adalah raja yang diktator. Yang masyhud adalah rakyat yang disengsarakan oleh raja tersebut. Karena mereka beriman. Qutila ashabul ukhdud. Terbunuh orang-orang yang berada di kali yang dibugali oleh tentara. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Api yang dibakar. Nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka semuanya dibakar dalam keadaan duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka di dalam melakukan maksiat itu sangat mengerti, mereka sedang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sungguhnya mereka tidaklah dendam dari orang-orang mukmin itu kecuali hanya sebatas orang-orang mukmin itu beriman dengan zat yang maha mulia dan maha terpuji. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kemudian sangat nikmat kalau seandainya Anda membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayatinya. Sangat nikmat. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Siapa zat yang maha mulia, yang maha terpuji tersebut? Zat yang memiliki langit dan bumi. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Dan Allah setiap gerak-gerik mereka perlakukan terhadap orang-orang mukmin akan Allah saksikan. Allah yang menjadi saksi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang mencoba, orang-orang yang mencela, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menguji orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan azab yang membakar sebagaimana mereka membakar. Sudah itu Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya pukulan Allah Azza wa Jalla sangat besar.